Jeruk. Oh iya, pojok tuh ya. Selama COVID ini kita dirundung begitu banyak musibah, begitu banyak kematian. Bahkan saya lama-lama jadi kebal juga gitu ya. Karena begitu banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya, handai tolan saya yang berpulang di masa pandemi ini. Tentu itu melahirkan satu kepedihan yang sangat mendalam. Kadang-kadang katanya kalau orang sudah terlalu banyak ditempa musibah, di tempat duka, itu kadang-kadang air mata sudah gak mampu lagi untuk meleleh. Tetapi dengan segala duka, saya kira kita harus juga mengingat bahwa bagi orang yang beriman, barangkali kematian bukan sesuatu yang terlalu harus kita ratapi. Karena pada akhirnya di dalam hidup, satu-satunya yang pasti itu adalah kematian. Bergema ya. Oke, thank you. Di saya tidak bergema, Kang. Sangat clear. Ya, dengan segala duka yang kita alami, kita juga sebagai orang beriman harus diberi kelapangan hati, dan justru kematian adalah pelajaran terpenting bagi kehidupan. Karena di dalam hidup ini segalanya uncertainty, justru satu-satunya yang pasti adalah kematian. Karena kematian adalah satu-satunya yang pasti dalam hidup, maka seluruh perjuangan hidup sebenarnya berjuang agar kita bisa menyongsong kematian itu dengan skenario yang indah. Berbagai kebudayaan umat manusia mencari cara bagaimana mengakhiri hidup dengan indah. Dan itulah yang sering kita sebut sebagai husnul khotimah, berujung dengan indah, berujung dengan baik. Kalau kata Steve Jobs, kematian itu single best invention of life, katanya. Jadi penemuan terbesar dalam itu bukan teknologi, bukan inovasi keteknikan, karena itu juga sesuatu yang nisbi, sesuatu yang akan terus berubah, sesuatu yang akan terus dipatahkan. Teknologi bukan sesuatu yang pasti. Satu-satunya prestasi dalam hidup itu adalah kematian. Jadi ketika kita berujung dalam hidup, kita berada pada titik di peaknya gitu, di titik puncaknya. Dan satu kesedihan, kenestapaan ketika kita menjelang ajal, justru kita berada dalam titik yang sedang masuk ke jurang gitu. Jadi seluruh perjuangan hidup sebenarnya bagaimana kita menutup akhir kisah itu dengan kisah yang indah, kisah yang bagus gitu. Nah, di dalam bahasa agamanya itu disebut dengan kematian dengan sebagai syuhada. Tapi sekarang sayang mati syahid itu terlalu simplistik gitu. Hanya diasosiasikan pada mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara cetek, justru dengan cara yang tak bertanggung jawab, misalnya dengan menabrakan dirinya dengan bom bunuh diri dan lain-lain. Padahal itu kata syahid itu adalah satu kesungguhan mengoptimalkan seluruh potensi diri, dikerahkan daya terbaik sehingga kita itu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita kerahkan tenaga, pikiran, imajinasi, kreativitas, sehingga kita ini menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi setiap orang kan tercipta oleh Tuhan sebagai satu pribadi istimewa. Tidak ada seorang pun yang tercipta dengan sia-sia. Kalau kata Kiai Hajar Dewantoro, setiap pribadi adalah perwujudan khas, perwujudan istimewa dari semesta. Oleh karena kita itu pribadi istimewa, tidak ada seorang pun yang tercipta sia-sia. Tugas manusia adalah mengenali bawaan kodratinya, bawaan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Begitu kita kenali diri kita, makanya kan agama ataupun ajaran kearifan selalu mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hanya orang yang mengenal dirinya yang mengenal Tuhannya. Orang yang mengenal dirinya, mengenal potensinya,
mereka yang mengenal potensinya, mengerti itu tujuan moral dari penciptaannya. Gitu. Itulah moral purpose dari hidupnya. Jadi kalau mereka yang memahami dirinya punya kelebihan di bidang seni, dan seni menjadi moral purpose dengan hidupnya, maka dia akan jadi seniman yang bertanggung jawab. Gitu. Kalau dia merasa punya kemampuan untuk melakukan intellectual exercises, menulis, mengajar, maka dia merasa moral purpose dalam hidupnya itu menjadi pendidik. Maka dia akan jadi pendidik yang bertanggung jawab. Gitu. Kalau dia punya pemahaman bahwa dirinya itu pelayan yang baik, maka dia mengerti moral purpose-nya itu sebagai public servant, pelayan publik. Maka dia akan jadi pelayan publik yang bertanggung jawab. Maka setiap profesi itu kalau dengan memahami moral purpose-nya itu menjadi profesi yang mulia. Dan kemudian dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika potensi dirinya itu naik, dan ketika potensi dirinya baik itu membawa kebahagiaan, membawa nilai, membawa kebanggaan, membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, pada titik itulah kita merasa kematian itu bukan sesuatu yang kita takuti, tapi akan kita jemput secara indah. Gitu. Nah, jadi saya juga yakin adanya Mas Teddy ini, Mbak Endang Woro Kesti juga mudah sekarang ada di jalan tol raya untuk kembali ke sivilisasi yang lain. Amin. Pada tingkat peradaban yang lain. Karena ini kematian itu kan masih misteri. Sebagian orang merasa yang mati itu kan cuma jasad. Kalau di dalam pemahaman Islam kan sebenarnya rohnya itu tidak meninggal. Tentang rohnya kemana, ini masih misteri. Gitu. Karena dunia yang kita pahami juga masih cetek. Dunia yang kita pahami selama ini kan baru dunia bumi yang kita pijak. Padahal sekarang kan tahu bahwa ada dunia yang paralel, bukan universe, tapi multiverse, multiversum. Bahwa dunia bukan hanya ada di sini, tapi ada di tempat yang berserak. Dan bumi ini satu noktah kecil saja dari multiverse. Entah kemana ketika meninggal itu rohnya, mungkin akan memasuki peradaban yang lain. Karena pemahaman tentang manusia itu hidup berkali-kali, itu ada di dalam Al-Quran sendiri. Yahya wa aku hidupkan kamu dari mati, matikan dari hidup, hidupkan dari mati. Jadi sebenarnya teori evolusi ini cuma beda-beda pemahamannya aja. Kalau evolusinya Darwinian, itu kan cuma evolusi biologis gitu. Tapi kalau Jalaluddin Rumi, evolusinya rohaniah gitu. Jadi kita ini mati hidup berkali-kali dari alam anorganis, organis, alam vegetatif, tumbuhan, alam hayawania, alam insania, malakut, jabarut, terus kita ini terus-menerus mengalami evolusi secara kontinu gitu. Jadi oleh karena itu saya kira seluruh amal kebaikannya itulah yang akan menjadi semacam launching pad, ya, di mana beliau bisa memasuki sivilisasi lain dengan lebih leluasa, dengan lebih lapang dan lebih bahagia, bergembira. Gitu. Jadi seluruh amal kebaikan di masa hidup itu sebenarnya semacam launching pad, ya, semacam satu tolakan besar ketika memasuki sivilisasi lain itu dengan masuk tol jalan lebar. Gitu. Oleh karena itu saya kira ini selalu kematian jadi pelajaran bagi kita semua tadi, bahwa satu-satunya yang pasti dalam hidup itu adalah kematian. Oleh karena itu mari, mumpung kita masih diberi bonus hidup, saya selalu merasa ini bonus, betul-betul bonus, karena selama COVID itu jarak antara kehidupan dan kematian begitu tipis. Saya pernah mengalami makan siang diundang oleh seseorang
kira-kira 1 bulan yang lalu, tapi 1 bulan kemudian orang yang mengundang makan saya ini terkena COVID dan meninggal dunia. Saya bilang begitu tipis ya antara beliau yang mati dengan saya yang masih hidup. Jadi kalau saya masih hidup ini satu bonus, karena mestinya standarnya, karena juga kita berjumpa bersama, mungkin mestinya tingkat kerentanannya juga sama. Jadi oleh karena itu, karena hidup ini bonus, dan kematian itu random, tidak bisa hanya dilihat dari tongkrongan fisik. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan ya bahwa kematian itu akan menyergap kita setiap saat, dan oleh karena itu kita harus siap-siap. Ya, seluruh ruang hidup kita, waktu kita digunakan untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki sesuai dengan tujuan moral penciptaan kita, dan dengan itu ketika kita meninggal kita akan membawa maslahat bagi yang hidup, seperti pohon-pohon yang di musim gugur, daun-daun yang jatuh itu memberi pupuk bagi kehidupan. Hidup ini pendek tapi kehidupan itu panjang. Oleh karena itu jangan demi penghidupan kita membunuh prinsip-prinsip kehidupan. Jadi hidup kita ini pendek tapi kehidupan panjang. Maka jangan demi penghidupan kita korbankan seluruh prinsip-prinsip kebajikan hidup. Nah, banyak orang yang merasa tidak akan mati gitu. Jadi demi penghidupan itu seluruh prinsip-prinsip hidup dilabrak, dikorbankan. Padahal hidup kita pendek, yang panjang itu kehidupan. Maka demi kehidupan yang lebih baik di masa depan, kita ini harus menjadi daun-daun, ketika daun-daun hijau yang ketika gugur memberi pupuk bagi mereka yang masih hidup, sehingga kehidupan ini berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, dengan segala kesedihan dan bela sungkawa kita atas kematian Dinda Endang Woro Kesti, tapi cukup itu menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga pada saatnya ketika kita menyusul kematian beliau, kita juga seperti beliau akan berakhir dengan skenario yang indah, husnul khotimah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yudi. Ini tadi sampai sore saya mencari kawan-kawan yang bersedia buat sharing, baru Kang Yudi gitu. Tapi begitu sore hari saya lihat stok kami banyak sekali ini gitu. Barangkali saya mau minta 5 menit juga barangkali. Kalau Mas Taufik ada di sini, Mas Taufik hadir kah? Mbak Rosa, Mas Taufik, Bu Dubes hadir nggak? Bu Dubes, Pak Mas Taufik hadir kah? Oke, tidak ada. Baik, tidak apa-apa. Barusan nge-WA katanya mungkin Mas Taufik bisa hadir. Oke, berikutnya kalau gitu Pak Dani Hamdani, apakah hadir? Hadir. Deni hadir. Tadi saya lihat ada Dr. Dani. Halo, Ustadz Dani. Ustadz Dani. Barangkali sedang paralel. Tadi izinnya paralel. Baik, kalau begitu saya lanjut saja ke acara yang berikutnya. Silakan ke Ustadz Lukman, Dr. Lukman Hakim, untuk silakan kalau masih ada tausiah singkat begitu dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Sepenuhnya saya serahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya kira nanti kita bertausiah lagi, tapi hanya beri kata pengantar. Hari ini kita akan berdoa untuk saudara kita, teman, sahabat, Endang Woro Kesti, adik dari teman kita Profesor Teddy Mantoro, Bu Endang nih binti Raden Marjuman Haryo Pranoto. Saya ingin mengingatkan urutannya ya. Jadi sebelum kita nanti ini sebenarnya berdoa menjadi satu hal yang sangat lumrah itu di setiap agama, terutama juga agama Islam ya, mendoakan mayit gitu.
bagian dari idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Waladin salih artinya ilmu yang bermanfaat, anak yang baik atau keluarga segala macam itu dengan yang baik, doanya mudah-mudahan bisa sampai kita berdoa. Ini kita akan mulai nanti dari Al-Fatihah. Saya mengingatkan saja Al-Fatihah, kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu An-Nas, ayat kursi, kemudian baru Yasin ya. Demikian urutannya, setelah itu baru kita tahlil. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita dengan niat tulus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kematian, sebagaimana kematian artinya kehidupan lain, bagaimana yang diucapkan kami ini. Mudah-mudahan kita semua juga nantinya akan husnul khatimah. Kita doakan almarhum husnul khatimah. Ini masalah pilihan saja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadratan Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri hasidin Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, syarril waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Kita akan berusaha untuk pada tempo yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Insya Allah bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Laqad haqqal qawlu ala aqsarihim fahum la yu'minun. Innama ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya illa aqsanikum wa ja'alna min baini aydihim sada wa min khalfihim fahum la yubsirun. Wa sawa'un alaihim anzartahum la yu'minun. Inna tunziru man ittaba'a wa khashiya rahmani bil fabashirhu bimaghfiratin ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aqsarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum matsalan ja'ahal mursalun arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin qalu inna ilaikum mursalun qalu ma anta illa basarun misluna wa ma anzala rahmanu in antum illa tasdiqun Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ma alaina illa balagul qalu inna tatayarna bikum tahtana jumanakum wa alaina inna alim qalu ta'irukum inna bal antum qawla illam taqulu tatarjumannakum masanna
La syamsu yanbaghi laha walal lailu sabiqun fi falaki yasbahun ayatul lahum annahum fil fulkil mashhun lahum min mislihi ma yarkabun inna syarika lahum illa rahmatan minna wa mataan ilaihin wa idza qila lahum summa alaina khalqan wa ma tatihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa infiqu mimma razaqahumullah la lazina kafaru walau nasya'ul
Alhamdulillah, bacaan Yasin sudah kita selesaikan. Mari kita lanjutkan dengan takbir, zikir, tahmid. Setelah itu baru kita berdoa untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dhurriyyatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. Sadatina al-fatih wa ila arwahi almarhumah Worokesti binti Raden Marjumin Haryo Pranoto. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq, Birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan Iyyaka nas. na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surat selanjutnya yaitu Al-Baqarah, beberapa surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi allazina yu'minuna walladzina yu'minuna min qablik wa bil akhirati wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u 'indahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati ma fi tubdu ma fi anfusillah wa yaghfiru man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana kullun amana wa malaikatihi wa nu'minu ahadin min rusulihi sami'na wa ata'na wa la yukallifu illa ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه وسلم. اللهم صل افضل الصلاه على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد مخلوقات ومدد الكلمات لما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك خمسك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على معلومات الصحيحين. اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد يا ارحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل الذكر على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم yang bijaksana menop beliau bagus juga Subhanallah al-azim subhanallah اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa untuk doa bersama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. بعد الموت هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين آمين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع المجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات آمين أهلها من مشارق الأرض ومغاربها Amin. خصوصا المرحومة
khususon ila arhumah Warokesti binti Raden Marjumin Haryo Pranoto. Syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' nuzulaha wa madkhalaha waj'al quburaha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min farin niran. Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa anfana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi ala al-islam ya Allah, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman ya Allah, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Amin. Pranoto insyaallah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr la tad'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hamman illa farajtah ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan doa kita Allah memberikan pertolongan ampunan baik bagi almarhumah Endang Warokesti binti Raden Marjumin binti Bapak Raden Marjumin Haryo Pranoto. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kemudian almarhumah di alam yang bukan alam kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kejadian kematian ini, karena dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kafa, bismillahirrahmanirrahim, kafa bil mauti wa'id, cukuplah kematian itu menjadi pengingat bagi engkau sekalian, firman Allah, supaya kita lebih baik mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Tentunya doa-doa dari kawan, ratusan, dari saudara-saudara semua ini insya Allah kita berdoa menjadi bagian dari amal saleh, sedekah jariah atau ilmu yuntafa'u bihi. Ya, jadi kalaupun ini bukan hitungannya dari idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salatin, sedekatin jariyah sudah dilakukan, dan kita teman-temannya karena suka berbagi ilmu, mudah-mudahan menjadi bagian dari ilmun yuntafa'u atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita saling dapat ilmu, dan almarhumah insyaallah karena beliau juga orang yang pencinta ilmu, dalam bekerja juga tidak hanya bekerja tapi juga berbagi ilmu. Ini jadi bagian dari ilmu yang tauhihi waladin saleh yad'ulahu. Diharapkan maksud waladin saleh ini anak-anaknya yang nanti mendoakan dan juga saudara-saudaranya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan silaturahim kita di masa-masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, barusan dipimpin oleh Ustadz Dr. Lukman Hakim.
Lukmanul Hakim sudah selesai acara kita untuk Yasin dan Tahlilan. Kita mau menuju ke acara terakhir, Bapak dan Ibu. Ada sepatah dua patah kata dari beberapa ya. Yang pertama nanti dari keluarga. Nanti dari keluarga, kalau ada yang ingin menyampaikan, saya persilahkan. Yang kedua nanti barangkali dari mewakili dari Bea Cukai, dari BC kalau boleh. Kemudian satu lagi, kemudian dari alumni SMA 3 ini sudah ada namanya, saya ada Sri Suwarsi ya. Kemudian nanti kalau berkenan dari keluarga bisa memberikan dua patah kata untuk acara kita malam hari ini. Juga nanti kalau masih ada, saya persilakan satu atau dua, entah mewakili dari Sukabumi. Sebelum saya persilahkan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Ini banyak teman-teman yang sangat sibuk dan sangat padat kegiatannya, bahkan ada yang masih di rumah sakit sudah berkenan hadir. Saya lihat ada beberapa sahabat-sahabat sampai kan berbintang begitu hadir di sini, senang sekali saya melihat kawan-kawan ada di sini. Terima kasih sebelumnya. Oke, yang pertama, apakah ada dari keluarga? Kalau tidak ada, nanti saya akan mewakili. Tidak ada, oke. Baik, saya akan coba mewakili keluarga, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, saya dengan adik itu hubungannya kakak beradik tentu aja gitu. Saya ini anak paling besar. Kami berkeluarga berempat. Adik itu paling bungsu gitu. Adik itu selalu protes ya, saudara sekalian. Dia nggak mau disebut bungsu. Kenapa? Karena masih ada adiknya sebetulnya, namanya Mirna. Tapi Mirna itu hanya beberapa jam, kemudian nggak ada gitu pada saat itu ya. Saya kira tahun 73 atau 74 begitu. Nah, jadilah adik itu bungsu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adik sebagai anak bungsu, saya paling besar, saya laki-laki satu-satunya. Seperti biasalah, dua kakaknya itu kan perempuan, lebih banyak dijaili gitu kadang-kadang. Jadi adik sangat dekat dengan saya. Jadi ya apa yang saya lakukan biasanya adik selalu mengikuti gitu ya. Ya sebagai contoh lah, ada beberapa kawan-kawan di sini yang mengerti latar belakang saya, diantaranya hobinya naik gunung gitu. Itu adik ikut naik gunung. Itu masih SMP kelas 1, saya bawa ke puncaknya Gunung Gede pada saat itu. Dan kami urusan beginian serius gitu. Jadi adik pun kemudian juga terus mengikuti kegiatan, dan adik-adik yang lain juga mengikuti kegiatan yang sama. Pada saat saya mengambil S1 di bidang komputasi, saya tanya ke adik, "Dek, maunya apa?" Adik bilang, "Something like I want to be like you," gitu. Jadi adik juga kemudian mengambil S1 di bidang komputer gitu. Kemudian S2 di komputasi juga gitu. Nah, seperti Bapak dan Ibu, beberapa sahabat-sahabat saya di sini, mulailah kami ini berpisah gitu ya. Saya ada penugasan di luar kebetulan. Di Bangkok sekian tahun, di Australia 10 tahun lebih, kemudian di Malaysia hampir 6,5 tahun. Beberapa sahabat-sahabat saya tahu lah. Nah, hubungan saya dengan adik tidak putus gitu ya. Kemudian banyak sekali yang kami lakukan. Saya seringkali diskusi sama adik gitu. Kemudian saya 4 tahun yang lalu begitu mempunyai tugas yang cukup berat saya kira, dan sampai hari ini di satu dua kegiatan yang mohon maaf tidak biasa sampaikan begitu. Untuk beberapa hal-hal yang cukup khusus itu kalau ada bertanya saya berikan referensi yang pernah saya kerjakan. Jadi bagi kawan-kawan yang bekerja di Bea Cukai, saya kira kalau misalnya ada itu melakukan ide-ide yang kadang-kadang unik begitu, itu biasanya ada referensi gitu. Dan referensinya tentu saja di antaranya adalah beberapa yang kami kerjakan begitu. Saya sanggup bangga sekali dengan adik saya itu. Kenapa? Pada saat di IPB misalnya, itu sekelas saya kira 20-an orang. Itu adik itu lulus yang ketiga gitu. Dan yang saya membuat bangga itu IP-nya dia 4,0 gitu. Jadi saya pikir tadinya punya potensi bagus lah gitu. Itu dari saya ya sebagai kakak dan adik gitu. Masa kecil kami pindah-pindah, kami keluarga TNI, Angkatan Darat, ayah Angkatan Darat begitu. Lama sekali di Cibinong, sampai bertemu suaminya juga orang dari Cibinong, sama-sama di Angkatan Darat. Ayah mertuanya adik.
Nah, saya ingin mencatat beberapa tulisan yang Ade tulis gitu ya. Ini pada saat ayah saya meninggal gitu, 2006. Ade menulis begini, masa kecil itu seperti angin. Begitu cepat berlalu, semua tak ada yang pernah terulang. Semua tak akan pernah terulang. Kemudian ada bagian lain, Ade menulis, jika kita menatap hamparan rumput, terasa ada Bapak di sana. Lukisan itu mengalir penuh warna. Kami memiliki kebiasaan bersama hingga mencabuti rumput pun selalu bersama. Jadi buat Bapak Ibu yang barangkali di masa lalu masih di tahun-tahun tertentu gitu, yang hidup di komplek TNI begitu, itu tahulah. Apalagi kami satu komplek itu, di sini ada beberapa tetangga-tetangga saya, ada Ferni, ada yang lain gitu. Kalau hari libur kami itu olahraga jongkok gitu oleh Bapak, nyabutin rumput kita. Dan itu membuat kita anak-anaknya jadi kompak gitu. Kemudian begitu juga Bapak nanam cengkeh di kebun, itu Ade menulis begini. Begitu juga ketika cengkeh berbunga, ada tawa di antara ranting-rantingnya. Memberi makan ayam, burung dara, dan kambing, Mas Teddy, adalah kebersamaan yang selalu kami lakukan. Dulu saya diberi kambing 2 oleh ayah, pulang sekolah saya angon gitu. Saya punya 8 ekor. Dan kalau saya ngangon kambing, ada yang menemani saya. Dia dulu yang menemukan saya jatuh ya sekalian. Ada kambing saya ikat, tahu-tahu gede bandutnya lompat saya jatuh gitu. Itu ada yang ada di sana. Saya adiknya 3 perempuan semua. Yang terdekat itu ya adik sendiri gitu. Jadi kehilangan adik di saat seperti sekarang ini sebuah kehilangan yang sangat besar bagi saya. Bukan pada masalah yang lain, masalah kedekatan hati. Ade menikah dengan Anwar Effendi Daulay, ada di sini. Yang bersangkutan belum bersiap buat berbicara, saudara sekalian. Terlalu berat bebannya saya kira. Ade memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Rahma. Ini anak yang saya kira juga tahan banting ya saudara sekalian. Rahma kemarin masih tinggal di Aceh karena penugasan adik terakhir di Aceh. Dijemput sama bibinya gitu, budenya kemarin sore. Itu karena sudah sore begitu dan jam 5 dia ada ujian. Jadi kita tahan dulu dia, kita persilahkan dari keluarga itu untuk Rahma ujian gitu. Malam hari ditenangkan dulu karena cara bertemu dengan keluarganya akan berbeda. Nah ini kemudian Anda bisa bayangkan anak paling besar selalu dekat dengan ibunya, tiba-tiba datang, tadi siang dia datang ke makamnya. Ya sudahlah ya, jadi bisa kita rasakan lah ya. Kehilangan orang tua, sementara ingin merangkul kakak dan ayahnya tidak dimungkinkan gitu. Saya merasakan itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi saya yakin dari keluarga kami mudah-mudahan tahan banting gitu. Dia anak-anak yang strong, saya yakin itu. Saya ingat seperti kata Socrates ya, siapa yang belum pernah jatuh, dia tidak akan pernah tahu bagaimana bertahan diri. Biar orang jatuh sebanyak-banyaknya, tapi dia harus bangkit pada saat. Bapak dan Ibu, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Jadi putra pertama tadi adalah Rahma Effendi Daulay, yang kedua adalah Mutia Otsuka Effendi Daulay, dan yang ketiga adalah Nur Aziza Effendi Daulay. Jadi Ade mempunyai 3 putri, alhamdulillah sehat-sehat, dan menurut saya cukup bagus gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi generasi kita berikutnya. Saya kira itu dari keluarga, mewakili keluarga. Nanti saya akan kasih penutup di akhir dengan beberapa catatan. Berikutnya saya persilahkan jika dari mewakili dari Bea Cukai ingin memberikan sepatah 2 patah kata. Saya persilahkan Pak. Anyone? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan seluruh keluarga besar
yang malam ini berhadir dalam acara takziah untuk almarhum. Perkenan kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan duka yang sangat mendalam atas kita kehilangan atau telah kembalinya adik Bu Endang Wurkesti ke hariban Allah. Saya sampaikan bahwa di saat yang bersamaan ini juga makanya terdengar sayup-sayup ada suara ya, karena saya membuka 2 device, sebab di saat yang bersamaan juga kantor wilayah sedang melaksanakan acara yang sama, dan jumlahnya juga sangat besar sekali yang ikut di kegiatan itu. Hampir seluruh Indonesia juga ikut terlibat, semua kerabat, semua sahabat. Jadi ini pelaksanaan kegiatan yang sama dilakukan di komplek yang merupakan tempat tinggal almarhumah, dan tentu Pak Anwar Effendi sangat paham karena beliau juga cukup lama berada di Banda Aceh bersama-sama dengan Bu Ade dari sejak awal COVID, seluruh keluarga bergabung di Banda Aceh. Ini semua teman-teman sedang berada di komplek, sedang melaksanakan takziah juga. Ini sudah di masa penutupan juga, sudah selesai tadi, dan sekarang juga sudah menyampaikan tausiah. Hadirin yang sangat kami muliakan, mohon izin mungkin kami sedikit menyampaikan beberapa hal terkait Bu Ade, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Anda, Mas Teddy, benar adanya bahwa Bu Ade adalah insan yang istimewa. Saya mengenal beliau sejak tahun 96 karena saya kebetulan satu kelas dengan beliau. Pada saat pendidikan, kami sangat mengistimewakan beliau karena beliau adalah adik yang paling bungsu bagi kami. Di antara semua beliau, semua karena satu kelas, beliau yang paling gesit, paling lincah, paling ceria, paling membuat suasana hidup di dalam berbagai kegiatan. Jadi sampai hari ini pun sama belum berubah. Beliau adalah pembaharu, beliau adalah pembawa perubahan dari setiap tempat beliau ditugaskan. Disitulah letak istimewanya beliau, dan untuk saudara-saudara kita semua, kerabat yang memahami beliau, sebenarnya saat sekarang ini beliau sudah dalam posisi untuk segera kembali ke Jakarta, sebenarnya sudah disiapkan oleh pimpinan. Kenapa beliau pindah ke Jakarta setelah beliau promosi di sini 1,5 tahun yang lalu, beliau segera ditarik kembali ke Jakarta karena urgensi kebutuhan keberadaan beliau. Beliau memang diminta kembali ke Jakarta. Begitulah adanya beliau gitu. Biasanya kalau yang baru promosi ke daerah yang jauh, biasanya tidak langsung ke ring 1. Biasanya kalau kami ada kelaziman, di Bea Cukai ada kelaziman yang telah bertugas di ring 4, biasanya akan bergeser ke ring 3, ke ring 2, baru kemudian sampai ke ring 1. Tapi beliau tidak demikian adanya. Beliau dipilih secara khusus oleh pimpinan untuk berada di ring 1 kembali karena memang urgensi keberadaan beliau dengan karan dan expertise yang beliau miliki. Kira demikian yang menjadi target dari pimpinan. Tapi tentu itu adalah apa yang menjadi target dan tulisan manusia, sementara Allah berkehendak lain, maka apapun rencana manusia tentu tidak akan bisa melangkahi rencana Allah. Kehilangan besar yang kami ingin sampaikan bahwa memang itu yang kita rasakan. Saya baru dalam satu ruang kerja dengan Bu Ade 1 tahun 7 bulan terakhir, saya coba melakukan sesuatu yang baru di Aceh, karena kita paham Aceh adalah daerah yang ujung Sumatera yang mungkin dari berbagai aspek ada faktor-faktor yang masih belum bisa sempurna sama seperti daerah di Pulau Jawa. Sehingga kami bersepuluh malah Aceh bersama Kepala Kantor
pelayanan dan seluruh kepala bidang dan saya sendiri sebagai pimpinan di kantor wilayah melakukan upaya-upaya luar biasa untuk menjadi pemampu atau enabler di Aceh agar kemudian terjadi perubahan-perubahan di Aceh. Dan salah satu motornya adalah Bu Adi. Banyak ide-ide yang tadi seperti disampaikan Pak Teddy itu disampaikan oleh beliau kepada kami, bagaimana kemudian kita coba melakukan elaborasi, kolaborasi, dan upaya-upaya agar terjadi perubahan-perubahan bagi masyarakat. Dan ini yang sebenarnya agak jarang kita bisa temui karena biasanya di berbagai kegiatan kita fokus pada tugas fungsi. Di Aceh kami banyak melakukan sesuatu di luar lingkup tugas fungsi yang sudah menjadi tanggung jawab, dan kami lakukan hal-hal yang memang menjadi agen pembangunan di Aceh. Dan beliau salah satu yang sangat intens untuk menjaga kinerja. Jadi kinerja Kanwil Aceh selama 1 tahun 7 bulan terakhir termasuk salah satu yang capaiannya terbaik di Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah berkat sinergi dan tentu kontribusi yang tidak kurang-kurang dari beliau untuk mendukung dan menjaga, itu pencapaiannya Masya Allah luar biasa sekali. Tentu kita hanya bisa mendoakan agar apapun kebaikan yang beliau telah buat, beliau telah upayakan, itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai nanti kita akan bertemu beliau di Yaumil Mahsyar, Amin ya Allah. Amin. Yang ada, dan beliau banyak tinggalkan apapun hal kebaikan yang memang sudah beliau tanamkan. Anak-anak didik beliau, adik-adik beliau yang ada di Aceh sangat memegang komitmen, sangat memegang arahan-arahan yang beliau berikan. Capaian kinerja beliau luar biasa. Kami ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar, meskipun beliau sedang sangat-sangat kritis, dia tidak pernah mau melepaskan tanggung jawab pekerjaan. Malah ada kadang-kadang kepala seksinya di luar bidang beliau malah yang harus mengingatkan, Bu Ade, Mbak, udah cukup Mbak. Dan beliau malah baru tersadar ketika darah ngalir dari hidung beliau. Beliau baru minta berhenti untuk sesuatu yang sebenarnya menurut ukuran kita harus berhenti, tapi beliau selalu mengatakan, cara salah satu untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dari sakit yang beliau derita adalah beliau harus melakukan tanggung jawab pekerjaan. Di sinilah letak istimewanya beliau tidak pernah mengeluh untuk semua tanggung jawab yang diberikan. Ada ide-ide pikiran yang beliau tuangkan, padahal posisi beliau cukup nyaman pada saat itu. Di bulan Februari ada rakor nasional, beliau seharusnya tidak ikut harus dalam terlibat, tapi beliau memaksakan diri harus menjadi salah satu tim inti untuk kemudian bisa memberikan sebuah buah pikiran dan kontribusi bagi organisasi Bia Cukai. Dan pikiran-pikiran beliau luar biasa sekali. Mudah-mudahan apapun yang nanti akan dilaksanakan dan buah pikiran beliau itu akan menjadi amal jariah bagi beliau insya Allah. Sekali lagi, Pak Anwar mungkin yang paling paham upaya-upaya dan keikhlasan beliau untuk terus berupaya berobat. Sebenarnya bangun subuh sudah pergi ke dekat makam ulama besar Aceh di Syahkuala, ya, untuk beliau berendam, bukan berendam tapi menanam diri di pasir hitam di sana. Beliau pulang dalam keadaan segar, kita sangat bahagia sekali. Beliau nampak sehat, tapi di waktu-waktu tertentu beliau drop. Beliau ke sana lagi secara rutin didampingi suami yang tercinta, Masya Allah, luar biasa. Itulah kenangan-kenangan yang dari upaya beliau untuk menyembuhkan diri. Tapi terakhir mungkin setelah bertambah dengan beliau terpapar COVID, situasinya menjadi lebih baik. Sekali lagi, kami keluarga besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seluruh Indonesia, wabil khusus kantor wilayah Bea Cukai Aceh dan kantor pelayanan di bawahnya yang selalu mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan beliau, kami merasa sangat kehilangan, dan mudah-mudahan semua ucapan baik dan persaksian kita bahwa beliau adalah orang baik sebagaimana janji Allah
kalau kita yang menyaksikan kebaikan beliau, mengikrarkan bahwa beliau orang baik, maka itu akan sebagai bukti bahwa kebaikan beliau memang akan menjadi jalan yang terbaik bagi beliau. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Dan sekali lagi kami mohon maaf bila dalam semua aktivitas silaturahmi ini kurang sempurna dalam upaya kami membangun sebuah kerabatan meskipun beliau sudah tidak ada. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan ikatan silaturahmi itu terus berjalan. Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil. Saya nyebutnya Pak Kanwil ya. Pertama kali saya sebut Pak Kanwil Safwadi Harun. Terima kasih. Sambutan yang sangat luar biasa. Apresiasi terhadap adik yang luar biasa. Mewakili keluarga Pak, saya juga khusus untuk Bea Cukai mohon maaf sebesar-besarnya. Jika selama adik hampir 25 tahun saya kira bekerja di Bea Cukai, ada kalimat-kalimat atau ada tindak tanduk, ada sesuatu kekerasan hatinya dia dan lain sebagainya begitu yang barangkali tidak berkenan di kawan-kawan sekalian gitu. Saya sangat memahami adik saya itu kadang-kadang juga lumayan keras, kadang-kadang ya namanya perempuan lembut juga ada di sana gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak, sekali lagi kepada semua keluarga Bea Cukai yang sudah lagi-lagi 25 tahun mendidik lah ya adik saya, sekaligus juga ke keluarganya tentu saja. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya saya persilahkan barangkali dari SMA 3, Mbak Sri Suwarsi, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman dari SMA 3. Kami 2 tahun di SMA 3 karena kami visi. Jadi kami 2 tahun bersama. Mas Teddy, walaupun saya baru ketemu melihat Mas Teddy sekarang, tapi saya sangat tahu Mas Teddy. Betul. Endang selalu bangga dengan Mas Teddy. Setiap ketemu, setiap bercerita, dia selalu cerita Mas Teddy. Makanya saya penasaran, saya ingin ketemu dengan Mas Teddy. Dari SMA dia bangga. Iya betul, dia bilang, Mas Teddy mau pulang naik gunung. Di hari itu, saya kebetulan dari SMA, kita divisi, dan kebetulan perempuannya hanya 7 orang. Dan dari 7 orang itu, saya dengan Endang selalu berdua. Karena kebetulan kita di Balikpapan, sempat kita ditempatkan, suami-suami kita ditempatkan di Balikpapan, dan ketemu lagi kita di Balikpapan. Dari Balikpapan, kita tidak pernah berpisah. Sampai terakhir, di hari Rabu, Mel, izin ya, gue biasa mau ke Jakarta, mau berobat. Ya enggak. Dari hari ini saya pantau terus, gimana? Udah Mel, alhamdulillah lancar. Lalu hari Sabtu, Endang bicara, Mel, gue positif COVID. Lalu saya terus pantau terus, hari Sabtu kita masih telepon, Endang dengan cerianya, walau saya deg-degan, Endang bercerita, tapi saya deg-degan, dia ceria, saya menutupi ini, sedih saya. Oh iya Endang, ya masih sehat ya, lu pasti nggak kenapa-kenapa, lu segera sembuh. Lalu Senin saya sudah hilang kontak, saya telepon abang, cari-cari abang, bang gimana Endang? Ya Mel lagi mengurangi handphone, oh, alhamdulillah, tapi nggak kenapa-kenapa kan? Enggak. Nah dari Senin saya udah khawatir. Sampai hari Jumat saya nggak tahu dari siang, dari sore, malah maghrib itu saya nangis sampai suami saya nanya kenapa, nggak tahu. Dan tiba-tiba Ogi nelpon saya jam 10 malam, jam lewat malam, karena saya ketiduran sebentar, jadi saya tidak baca message dari abang yang mengabarkan Endang udah nggak ada. Saya dari Ogi langsung saya kepikiran, siapa yang di sana? Karena saya tahu abang juga sedang sakit, siapa yang di sana? Saya langsung pergi, walaupun ada beberapa teman yang
irasional ya Mel. Saya harus ke sana karena saya tahu pasti tidak ada yang ngurusin Endang. Karena abang lagi sakit, lalu ada siapa di rumah sakit? Saya nggak mau Endang pergi, nggak ada yang ngikutin. Maaf, saya terlalu terbawa. Dan semua teman-teman telepon saya di malam itu juga pada saat saya memberikan kabar duka, termasuk Mami, Tri, semuanya memberi support. Semua kehilangan, semua aja, ya, semua telepon saya. Dan malah ada teman saya lagi, Mel, saya nggak mau buka grup, saya nggak tahu saya gimana, saya kehilangan Endang. Endang adalah seorang pribadi yang setia. Dalam sakitnya dia tidak pernah lupa untuk memperhatikan teman-temannya semua. Dia selalu support semuanya. Dan dia adalah, Endang selalu persatukan kita di 31. Selalu kita berdua yang kemarin supaya kita 31 berkumpul. Saya sangat sedih kehilangan seorang sahabat yang selalu support kita semua. Tidak hanya saya, semua temannya. Jadi tadi teman-teman Endang di Bea Cukai, saya tahu semua teman-teman di Bea Cukai, Endang selalu cerita setiap detik, setiap saat. Terakhir dia telepon dengan saya hari Rabu, saya bilang, kenapa lu nangis ya? Nggak boleh nangis. Hai, harus gembira. Bukan, Mel, gue sesat. Kalau sesat jangan telepon. Karena tahu saya kalau dia sesat, dia lemah, dia pasti lemas. Akhirnya itu terakhir saya ngobrol dengan Endang, dan dia dalam obrolannya dia ceria, nggak ada dia lemas, dia menunjukkan saya sakit, tidak. Makanya saya yakin semua pasti sangat kehilangan teman 31, khususnya spesial 31 dan SMA 3, semua kehilangan seorang Endang yang ceria, yang kuat, yang selalu mengajarkan. Dia selalu bawa kertas, dia selalu bawa kertas, bawa pulpen. Menjelaskan dia selalu pakai pulpen dan pakai kertas. Ini begini, jalannya ke sini. Saya tahu Endang selalu memperhatikan semuanya, semua. Kita ke Solo, menengok Sakuntala waktu itu kebetulan cancer juga. Ke Solo, kemana? Dia selalu, ayo kita berangkat nengok. Di saat ayahanda teman kita pergi pun dia selalu bilang, Mel, udah ngelayat, maaf ya Mel, gue nggak bisa ikut. Ya saya tahu karena dia sedang HB-nya rendah, dia nggak bisa. Tapi dia selalu dia, Mel, ayo berangkat Mel, takziah Mel. Perhatian luar biasa ke semua teman-teman, ke semuanya. Tidak hanya ke yang dekat, tapi semua sekelas sekolahan. Dia ada siapa Mel? Walaupun bukan sekelas Mel, kok gue denger ini gini, ayo Mel kita ke rumahnya. Nah, lu kan baru datang, bilang aja lu capek enggak Mel? Dan alhamdulillah Abang Ucok juga selalu menemani Endang kemanapun. Bahkan terakhir pun, Mel, Ucok tahu gua COVID, tapi Ucok ada di depan pintu. Dia mau memakein baju gua. Ucok nggak pandang Endang COVID atau enggak. Dia ingin nyamperin Endang. Tapi saya langsung bilang, Dang, biarkan Dang, biar lu kuat kok, lu bisa. Itu terakhir saya bicara, dia selalu teks dia masuk setiap saat. Dan saya kalau satu hari teksnya tidak masuk, saya udah khawatir, ada apa ini, ada apa. Endang teman yang baik, Endang sahabat yang baik buat semua 31. Dan semua 31 semua sangat sayang sama Endang. Dan semua bicara, kita nggak nyangka kepergian Endang. Endang jadilah sahabat, seperti Mas Teddy bilang. Endang selalu jadi mutiara dimanapun dia berada, mutiara di antara semua yang dia kenal. Bahkan orang tua murid, kebetulan Rahma dan Mutia adalah murid-murid saya di SMP 5. Bahkan orang tua murid pun menelpon, ya ampun Miss Nur, dia yang mengajarkan saya untuk berusaha. Saya yang tidak tahu saya resign dari perusahaan, dia selalu support saya. Banyak sekali semua yang japri ke saya, menceritakan tentang kebaikan Endang. Dan biarkan lu ada di hati kita, Endang. Saya siapkan ruang untuk undang. Allah lebih sayang sama Endang.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepadanya. Ya sudah, mohon maaf, saya tidak kuat. Salam dari semua. Turut berduka cita sedalam-dalamnya dari kami, teman-teman 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Email Sri Suwarsi ya namanya. Baru pertama kali Saya Siti Nurrohma, Mas Teddy. Saya Siti Nurrohma. Oh, Siti Nurrohma. Iya. Ya. Terima kasih ya. Apa namanya? Apresiasi sekali saya dengan penjelasannya gitu. Jadi minta tolong disampaikan ke kawan-kawan di 31 di SMA 3 ya, Mel. Yes. Kalau ada yang tidak tepat lah dari Endang selama dia hidup pada kesalahan gitu, mohon dimaafkan gitu, seikhlas-ikhlasnya. Ya, ya, titip salam itu aja lah gitu. Minta tolong supaya siapa tahu dia bisa segera sampai ke jannahnya Allah nanti. Amin, amin. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah mulai agak malam, saya yakin punya banyak kegiatan yang lain. Saya persilakan barangkali satu atau dua teman lain untuk apa namanya menyampaikan sharingnya. Oh, saya ingin persilakan dari keluarga Jogja. Bapak dan Ibu, kami kebetulan dari Jogja, originally gitu. Ibu saya ayah dari Jogja, ibu dari Purwokerto gitu. Barangkali dari keluarga Jogja akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya persilakan. Mas Seno barangkali atau Mbak Rina atau Halo, monggo Mas. Oke, Mas Teddy ya, Bang. Agak susah bicara saya karena sejak saya SMP maupun SMA itu kalau libur memang selalu di Cibinong. Jadi waktu itu masih di Barak. Kemudian setelah pindah, kami hampir tiap tahun juga selalu ketemu. Selama saya kerja di Lampung tahun 88 sampai 2013, di mana saya setahun 3 kali pulang ke Jogja. Tempat transit saya juga di Depok waktu itu. Jadi dari Depok pindah ke Sentul City, saya juga selalu mampir di sana. Di Sentul City juga pindah ke Sentul City lagi, saya juga mampir ke sana. Bahkan waktu saya di kontrak pun juga yang mewakili saya ya pasti istri. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini mungkin tahu bahwa saya adalah omnya ya, atau pamannya Mas Teddy, juga pamannya Mbak Yeni, Mbak Marni maupun Mbak Ade. Jadi saya agak susah bicara. Barangkali kalau pengen lihat background saya. Korden ini adalah hadiah dari adik. Mohon maaf saya nggak mampu meneruskan Mas Teddy. Iya Mas Teddy. Ini saya coba yang sangat dekat juga dengan adik. Mas Teddy waktu kalau nggak 2 bulan yang lalu Mbak Adik kan buka status, terus langsung saya jawab. Ada apa Mbak Adik? Kabar baik Mbak. Mbak, tolong doain Adik ya Mbak. Adik pengen pulang ke Jakarta. Nah kalau saya kan nggak tahu maksudnya bagaimana ya Mas Teddy ya. Terus saya bilang gini, ya Mbak Adik, tak doain semoga Mbak Adik cepat pulang ke Jakarta. Nanti Mbak bisa main, jadi bisa kumpul-kumpul. Itu kalau nggak salah antara 2 bulan yang lalu, kalau nggak 1 bulan yang lalu gitu loh Mas Teddy. Saya WA-an sama Mbak Ade. Ya. Ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih Mas Eno, terima kasih Mbak. Mbak Rina barangkali mau menambahkan Mbak Rina. Dan Mbak Rina nih bibi kami Pak, Bapak dan Ibu sekalian.
Saya tantenya, kebetulan tinggal di Medan. Jadi ya kami cuma mohon diikhlaskan yang tabah aja ya Teh. Itu udah yang terbaik dari Allah ya. Kita sekarang cuma bisa mendoakan, mengikhlaskan ya. Ya Teh ya, cuma Ya, harapan Mbak Rina kayak gitu aja untuk keluarga semuanya ya. Udah kira-kira segitu aja Teh. Baik, terima kasih Mbak Rina. Ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita masih kasih slot waktu satu lagi barangkali jika ada yang ingin sharing sesuatu sebelum kita akhiri. Masih ada nggak Mbak Yogi kah atau Mbak Ferni waktu kecil? Assalamualaikum Mas Teddy. Ya, waalaikumsalam. Mari Ya. silakan. Ya Mas Teddy, saya Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua yang hadir di Zoom ini. Mohon maaf sebelumnya. Saya memang sama adik itu teman SMP, tetapi kami waktu kecil selalu bersama-sama. Kebetulan orang tua kami saat tinggal hanya bersebelahan tembok saja, sehingga kami waktu kecil itu indah sekali kalau ibu almarhum Ibu Marjumin nyuapin, saya juga disuapin satu piring sama adik. Begitupun sebaliknya. Saya nggak ketemu lagi sama adik sampai karena saya ikut suami waktu itu. Terus saya ada kontak lagi sama adik dan saya main ke Bea Cukainya. Waktu itu beliau dinas di Bea Cukai Bogor. Betapa bahagianya saya ketemu teman kecil saya pada saat itu. Dia bercerita semuanya, dia cerita bagaimana dia membanggakan Mas Teddy di depan kami semua. Terus yang saya ingat sekali dari adik adalah adik selalu mengajarkan saya untuk tabah, karena memang saya selalu mengeluh sama adik pada saat itu. Karena saya dengan suami waktu itu jauh, suami saya waktu itu dinas di Papua. Saya ingat sekali saya mengeluh sama adik, dan adik bilang, Ki, itu nggak ada apa-apanya, kamu tabah, kamu sabar. Itu yang saya ingat sekali dari adik. Dia wanita yang tangguh, yang bisa menyabarkan saya, dan bisa menguatkan saya. Banyak sekali kenangan sama dia. Kalau saya pulang ke Bogor, pasti saya telepon dia. Dan saya main sama dia berdua. Makanya pada saat kemarin saya ditelepon sama Mbak Ni, Adek udah di ICU Mas Teddy. Saya benar-benar berkecambuk sekali. Dan Mbak Ni waktu itu bilang, Adek perlu darah. Saat itu juga saya telepon Mas Tia, suami saya. Saya bilang, kebetulan suami saya polisi. Saya bilang, tolong kerahkan anggota yang ada darahnya yang sama dengan Adek. Saya kira Adek bisa dapat darah. Tapi saya belum bisa bantu. Ternyata Allah lebih sayang sama Adek. Allah lebih sayang dan memanggil Adek. Tapi semua kenangan indah sama Adek, insya Allah tidak akan hilang dari hati saya, Mas Teddy. Saya sayang sama Jauh, saya sayang sama Rahma, saya sayang sama Mutia. Semua udah saya anggap sebagai anak-anak saya. Jadi pada saat itu saya hanya keingetan sama mereka aja. Mudah-mudahan Adek diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan diberikan tempat yang terindah di sisinya. Adek orang baik, adek wanita yang tangguh, wanita yang perkasa, superwoman di mata kami. Begitu aja Mas Teddy. Saya sangat bersyukur bisa dekat dengan adek dan menjadi teman kecilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Yogi, Dek Yogi, terima kasih banyak sharingnya. Yogi ini adik saya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya betul yang disampaikan tadi, kalau Ibu nyuapin adik waktu kecil ya berdua itulah dua itu seperti anak kembar kalau menurut saya gitu. Tapi saya tidak jumpa
Yogi setelah kemudian kami pisah gitu. Dari sekian puluh tahun nggak pernah jumpa, baru 2 malam yang lalu pada saat ada yang nggak ada baru jumpa gitu. Iya, Mas. Saya ngurus melepas adik dari rumah sakit di RSUD di malam hari waktu lalu. Terima kasih Yogi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada yang urgent yang ingin disampaikan, saya ingin tutup acara di malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya izinkan menyampaikan beberapa masalah ya, beberapa hal. Yang pertama adalah alhamdulillah Ade sudah dimakamkan ya di hari Sabtu kemarin sekitar jam 10 begitu. Kami dari keluarga, saya kan tertua saya kira, ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang beberapa saya kira hadir di sini yang telah membantu pelaksanaan fardu kifayah atas jenazah dari Endang Worokesti, adik saya itu ya. Mulai dari dimandikannya Ade walaupun COVID begitu, kemudian kami diberikan fotonya juga, buat saya masih cantik waktu dia masih kecil dulu. Kemudian pengkafanan, penyolatan di tepi jalan, sholat yang pertama kali saya lakukan di tepi jalan. Dan kemudian saya diberi kesempatan buat foto di jenazahnya, itu juga saya apresiat sekali, berharga sekali momen-momen seperti itu. Saya hanya beberapa senti dari almarhum untuk yang terakhir kali gitu. Terima kasih juga kepada Al Zikro yang telah menyediakan lokasi ya, tempat buat Ade dimakamkan di sana. Sangat representatif menurut saya, tidak jauh dari mana-mana, dekat dengan keluarga, sehingga mudah untuk kalau ingin berkunjung atau langsung berdoa di makamnya. Yang berikutnya lagi adalah saya mohon keikhlasan Bapak dan Ibu untuk memaafkan ya segala kesalahan beliau. Ade sebagai manusia, Ade tidak luput dari kesalahan. Untuk itu sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk adik saya tercinta. Selain itu kiranya nanti setelah Bapak Ibu Zoom ini kita masih terasa dekat dengan Ade, mohon kiranya tetap memberikan doa. Saya punya keyakinan kalau kita makin baik yang mendoakan Ade, mudah-mudahan lebih melancarkan perjalanannya. Yang terakhir saya kira Anwar Effendi. Tapi apapun itu gitu, kalau ada hal-hal yang terkait piutang-piutang tadi dengan Ade itu, saya siap untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, kita akhiri di malam hari ini. Lebih kurangnya atas keterbatasan yang ada, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan dan kemuliaan hati Bapak dan Ibu, sehingga malam hari ini pelaksanaan doa bersama untuk adinda saya Endang Worokesti berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih sahabat-sahabat baik. Saya ingin menyapa satu saja gitu, Om Boboy hadir ya Om Boboy. Om Boboy ini sahabat saya sebangku, jumpa di Canberra sedang S2. Sekarang sedang sakit Bapak dan Ibu, sedang di rumah sakit kalau saya tidak salah Om Boboy ya. Terima kasih Om Boboy sudah berkenan hadir gitu. Kami mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk mendoakan sahabat baik saya ini, berbintang beliaunya, terakhir bekerja di Menko Polhukam. Ini sahabat dekat saya yang begitu saya dengar beliaunya juga terinfeksi begitu, saya mendoakan segera sembuh seperti juga adik-adik dan keluarga saya. Saya kira itu aja Pak. Om Boboy mau 1-2 patah kata ke Om Boboy atau bagaimana? Saya pikir sudah cukup. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya kelak nanti kita akan ketemu insya Allah. Insya Allah. Bapak dan Ibu, pelajaran dari barusan itu dari saya lah paling tidak begitu. Saya sudah disuntik 2 kali ya.
beberapa teman ada yang begitu juga, dalam 1 minggu ternyata ada juga yang terkena, ada yang setelah 20 hari gitu. Jadi mohon kewaspadaan kita tetap terjaga, kesehatan juga tetap terjaga dengan sebaik-baiknya gitu. Di sini juga ada Pak Dekan dari ITB gitu, Prof. Tata yang create banyak produk untuk untuk COVID di masa-masa yang lalu. Prof, saya kira nggak suruh saya berikan waktu buat sampaikan sesuatu ya, Prof. Tata ya. Is it okay, Prof. Tata? Ya. Terima kasih, Prof. Tata. Mohon nanti terus kemudian produknya terus dikembangkan. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu. Ada banyak sahabat-sahabat baik. Prof. Kus nih yang biasanya pinter banyak ceritanya, nanti mohon pada kesempatan lain Prof. Kus saya undang untuk hadir untuk memberikan tausiah di kesempatan yang akan datang. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga semuanya selalu dalam rahmat. Oke, Mas Teddy. Pamit ya, Mas. Terima kasih, Mas Kang Yudi. Terima kasih, Kang. Mas Boboy Terima itu kasih, Pak. kuis. Mas Boboy mudah-mudahan cepat sembuh Mas ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Kang Boboy harus sembuh, Kang Boboy itu orang luar biasa. Lama nggak ketemu. Saya pamit Mas Teddy. Assalamualaikum. Mohon pamit Prof. Teddy. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Ted. Kita pamit, Medak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Rina. Teddy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Teti, terima kasih Bu Teti. Pak Rahmat Nabila, terima kasih. Assalamualaikum. Mas Argo, saya lihat ada Mas Argo, terima kasih. Mohon izin live ya Mas Teddy. Ini. Assalamualaikum. Gunung, terima kasih. Iya Mas. Izin live ya. Pamit ya Mas. Oci, makasih. Pamit. Ya, Do, terima kasih Ridho. Terima kasih Ya, Mas Teddy, terima mohon kasih. maaf tidak bisa hadir Mas Pamit. Teddy. Ya. Pamit ya. No worries, tidak masalah sekali. Terima kasih ya sudah masuk di list kemarin waktu nyari darah. Iya Mas Mas. Argo, monggo Mas Argo, matur nuwun sangat. Mas Argo. Cop. Amit cop. Ya, terima kasih Mbak Istik. Baik, terima kasih banyak. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama ya. Terima kasih. Salam dari suami. Ya, salam kembali. Om Tam, terima kasih hadir Om Tam Tomo. Mas Tomo. Bu Tuti juga terima kasih Bu Tuti hadir. Sama-sama. Ya, salam buat Kang Ujang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok ya, jam 11, jam 1 ya. Insya Allah hadir. Oke. Pamit ya Mas. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pamit. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Herla, Bu Dekan, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Mbak Suci sudah hadir, Mbak Suci, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tutup ya kalau masih ada yang Oke, cukup. Oke, gitu. Salam untuk keluarga ya. Keluarga besar. Mas Seno. Rumah Ya. saya itu depan belakang Mas Seno. Kalau at any time, kalau drop by ke Jakarta, you have a place and I offer already for many times gitu.
Jadi silakan. Di mana sih? Saya di Jatiwaringin, Mas. Kan udah pernah dulu kah? Oh, belum pernah kah? Belum. Oke. Belum Oh, pernah. Om Tanto barangkali. Oh, malam Mbak Rina barangkali yang pernah mampir ke rumah. Monggo Mas, monggo silakan. Ya ada. Ya. Kapan-kapan kalau anu tak langsung ke Jatiwaringin. Ya. Monggo. Oke gitu, pamit dulu. Makasih banget ya. Terima kasih Mas Eno, terima kasih. Doanya selalu Mas Eno ya. Ya. Rahma, halo Rahma. Halo. Iya, Pak De. Iya, Pak De. Ya, di mana nih Rahma? Di Can rumah I see your Bunda. picture, please? Di rumah Bunda, oke. Can I see your picture now? Cannot, is it? Wah. Oh, there you go. I see your picture. Halo. Besok mau ke rumah Pak De ya? Besok mau ke rumah Pak De kan? Ada tuh. Lagi makan. Katanya gitu. Abahnya lagi makan. Oh iya. Ya oke, that's alright ya. Nanti besok Pak De tunggu ya ke rumah ya. Iya. Iya. Sore-sore lah. Lihat situasi karena ini ada kelas. Oh gitu. Oh ya udah habis kelas aja. Kakak ada kelas dari jam 4 sampai jam 10. Oh jam 10 jam 4. Sampai jam 4. Tapi jam 4 sana kan berarti jam 5 di sini. Sama ya. Tapi lebih malam. Kakaknya ada kelas. Praktikum ya. Ada praktikum. Kamu tuh mirip sekali sama ibumu. Kenapa? Mirip sekali sama ibumu. Mirip sekali sama ibu. Ya anaknya gimana sih? Iya. Ya oke ya, sampai ketemu besok ya Kak. Oke Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada, saya lift sampai di sini ya, nih ya. Ya, oke ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.